Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. Kita setiap saat berdoa, mudah-mudahan kelak ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita hidup di dunia ini dan di akhirat kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia dari Allah. Kita berada di bulan suci Ramadan pada hari yang keberapa ini Bapak Ibu? 8. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Semuanya pada sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Di beberapa masjid sudah mulai apa ya? Mulai maju. Kecuali masjid ini hari ini penuh. Alhamdulillah ya. Berarti masjidnya berkualitas hari ini. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali hadis riwayat Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seseorang seraya curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya rada aneh tapi berkualitas. Pertanyaannya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, matas sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Kalau bahasa yang lain, kira-kira kalau kita hari ini meninggal, sudah siap belum ya? Apa karena cicilan? Apa karena amalnya belum optimal? Dua-duanya ya. Masya Allah. Akhirnya Nabi ditanya, balik nanya, Mada a'dat talaha, yang artinya kalau terjadi hari kiamat sudah dekat,
memang Anda sudah siap apa belum? Orang ini menjawab dengan gentleman, belum wahai Nabi. Dari sisi sholat belum optimal. Dari sisi puasa juga belum optimal. Walakinnani, tapi wahai Nabi, inni uhibbullaha wa rasulahu. Hanya saya punya modal. Saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Setelah orang ini menjawab dengan mahabbatullah, mencintai Allah dan Rasulnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anta, kamu, Anda, ma'aman ahabba, besok akan dikumpulkan dengan yang Anda cintai. Nah, orang ini mencintai Nabi, besok di surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, saya, Bapak dan Ibu, anak-anak semua, siapa yang kita cintai? Siapa yang kita cintai? Maka yang kita cintai akan ketemu di sana. Kalau anak pemuda, sini ada anak pemuda enggak ya? Kalau yang bapak-bapak bersandar masih muda ya? Oh, kayaknya rata-rata 35-an apa ya? Kalau ibu-ibu paling ya 32-an. Kalau anak muda kadang senang dengan mengidolakan Ronaldo. Kalau ibu-ibu mengidolakan siapa? Maka insya Allah akan bertemu. Cuman tempatnya di mana kita tidak tahu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mencintai Allah kalau dihubungkan dengan kita sekarang sedang berpuasa dan mengsarikan dari pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama dari Suriah abad ke-6 dan abad 7 Hijriah. Orang kalau mencintai Allah berarti dia akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Kalau Bapak Ibu tahu istilah dengan cinta, beribil rasa apa ya? Rasa coklat. Kalau pemuda mencintai yang dicintainya biasanya beribil rasa coklat. Bahkan kehujanan terasa tidak kehujanan. Jauh terasa dekat. Bahkan motor bocor terasa baru beli motor. Itu kalau cinta beribil rasa coklat. Bahkan beda agama terasa satu iman. Bahkan dengan cinta yang buta itu rela tidur di depan kos-kosan. Sing tertawa merasa ya. Saya enggak lah. Nah, saya hubungkan dengan bagaimana mahabbatullah, mencintai Allah, hubungannya sekarang di bulan Ramadan. Dan saya awali pula dengan hadis riwayat An-Nasa'i. Hadisnya sahih. Kam min siyamin
betapa banyak orang yang berpuasa. Dalam matan yang lain, uslub yang lain, rubba shaimin, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa. Kalau diterjemahkan bebas, banyak sekali orang yang berpuasa. Laisa min siyamihi, ketika berpuasa tidak mendapat apa-apa. Puasa tapi mubadir. Puasa tetapi tidak diterima Allah. Illal ju', kecuali ketika puasa yang dia dapatkan rasa lapar. Wal atosh, dia tidak mendapatkan pahala kecuali rasa haus. Oke, pembukaan yang sedih Bapak Ibu ya. Puasa tapi sia-sia. Maka bagaimana caranya agar kita membuktikan cinta kepada Allah berpuasa dengan baik dan benar? Gimana caranya? Satu, orang kalau mencintai Allah, khususnya di bulan puasa Ramadan, kalau puasa jangan berbohong. Kalau berpuasa jangan dusta. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan ke pasar. Meskipun tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, bukan berarti tidak boleh ke pasar. Tapi hati-hati kalau ke pasar. Kenapa hati-hati? Setannya banyak. Nabi pernah menjelaskan, at-tujjar fujjar, at-tajir fajir. Artinya apa? Oke, Bapak Ibu di sini ada yang pebisnis nggak ya? Ada ya. Saya minta maaf dulu sebelum Lebaran. Ya. Menyampaikan hadis Nabi, at-tajir fajir. Pedagang secara umum curang. Ini saya menyampaikan hadis Nabi. Saya nggak nyinggung jenengan, nabrak dikit. At-tujjar fujjar. Pedagang rata-rata curang. Kecuali yang mendapatkan hidayah dari Allah. Salah satunya jamaah di sini. Meski harga jeruk sekilo berapa? Oh, dari sana 20.000, sama jenengan 21 saja lah. Ini jeruk manis enggak? Enggak ada. Saya belum pernah ketemu penjual jeruk bilang kecut, belum pernah. Ini manis Mas, manis banget. Setelah sampai rumah, senyum-senyum sendiri. Ya Allah, rasanya berbeda gitu kan ya. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi suka bohong. Ini anak-anak kelas berapa anak-anak? Kelas 6, 4. Ibunya pernah bilang enggak? Nak, besok tak beliin mainan. Pernah ya. Itu pekan depan dilaksanakan enggak? Terima kasih ya, Dek, atas kejujurannya. Jadi orang tua hendaknya jangan kayak orang politisi, obral janji, omon-omon. Ya. Kan yang penting makan gratis.
Ya, alhamdulillah. Jadi anaknya makan gratis, orang tuanya PHK. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Dari mana Ustadz dalilnya kalau berpuasa kemudian bohong itu mubadir, sia-sia? Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur." Siapa yang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan bohong, dusta, wal amala bihi, malah dia berbohong, berdusta. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh sama orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum dan dia masih berbohong. Saya yakin mudah-mudahan jamaah di sini tidak pernah bohong, tidak pernah nipu. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ke pasar, Nabi meletakkan tangannya di tengah-tengah makanan. Terus Nabi mengatakan, kok yang di dalam ini berbeda dengan yang di luar? Yang di luar kering, yang di dalam basah dan Anda sembunyikan. Maka Nabi bersabda, Man ghosyana, siapa yang dusta, siapa yang bohong, siapa yang menipu, falaisa minna. Orang ini bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti bahwa kita mencintai Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, salah satunya kalau berpuasa kita tidak boleh apa Bapak Ibu? Bohong. Mudah-mudahan hari kemarin adalah bohong yang jelas terakhir. Baik, itu yang pertama. Nanti akan saya sebutkan paling cepat 5, paling banyak 10. Nanti habis pengajian ada ujian satu-satu. Sing bisa jawab pulang, yang ndak pulang maghrib. Yang kedua jamaah, bukti cinta kita kepada Allah biar puasa kita tidak sia-sia. Yang nomor 2, jangan menyakiti hati tetangga. Siapa di antara kita yang tidak punya tetangga jamaah? Semuanya punya. Dan saya yakin kalau kita punya tetangga, di situ kita bisa masuk surga dan di situ kita bisa masuk neraka. Tapi insya Allah dipastikan orang-orang yang tidak punya masalah dengan tetangga dijamin masuk surga. Gimana Bapak Ibu? Tertarik tidak punya masalah dengan tetangga? Caranya rumah Bapak Ibu dijual. Setelah itu bangun di tengah hutan. Insya Allah tidak punya dosa. Karena memang ujian kita depan rumah, belakang rumah, kanan kiri rumah. Dan kalau ada pertanyaan siapa kita, tergantung komentar siapa jamaah. Kita itu siapa, kita itu karakternya bagaimana, tergantung komentar tetangga. Pak mau nanya Pak,
kenal bapak ini ndak? Oh ini ya yang jarang kerja bakti. Itu yang komentar tetangga lebih tahu. Kenal ibu ini ndak? Oh ibu ini terkenal nih. Kalau dapat arisan bayarnya susah. Itu yang tahu tetangga. Makanya habis pengajian ini kalau boleh saya memberi PR. PR apa ya? Tolong Bapak Ibu nanya depan rumah, nanya belakang rumah, nanya kanan kiri rumah. Coba tanyakan, Pak, Bu, saya itu bagaimana ya di hadapan jenengan? Oh, udah 20 tahun saya sakit hati sama jenengan. Maka, loh kenapa sakit hati? Ya, jenengan punya pohon mangga, daunnya ke rumah saya, dan saya hafal jumlah mangga, tapi saya nggak pernah dapat. Demi Allah, tetangga itu sangat peduli dengan yang hal-hal seperti itu. Ada orang punya pohon durian. Sing paling hafal jumlahnya tetangganya. Sampai sebelah kanan 5, sebelah kiri 3, depan 2, atas 1, tetangga tahu. Detail banget. Kemudian ketika matang, tetangga hanya dapat baunya. Maka itu membuat ada masalah. Gimana Bapak Ibu, pingin tidak ada masalah, tebang saja pohonnya. Insya Allah tidak ada masalah. Tapi itu solusi terakhir. Di dalam hadis riwayat Ahmad juga disebutkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang tetangga yang curhat lagi. Jadi kalau bahasa curhat dari dulu sudah ada. Ya Rasulullah, wahai Nabi, ini masjid ini termasuk AC-nya dingin banget ya. AC-nya dingin, sahurnya lumayan banyak, bersandar, wis alamat ini. Alhamdulillah, jadi kita harus bangga punya masjid yang nyaman untuk istirahat. Kalau anak-anak sih nggak pada bersandar, cuman pada nglosor itu ya. Alhamdulillah. Oke, tergantung gurunya, kayak Ustadz Adam. Baik, kita teruskan jamaah. Wahai Nabi, saya punya tetangga. Yukthar yudkar min kathroti solatiha. Ini tetangga, sholatnya hebat. Sholat wajibnya oke, sholat sunnahnya dilaksanakan. Duha, tahajud, lewat, bagus. Yudkar min kathroti sodakotiha. Orang ini dermawan, tidak pelit, berbagi uang, berbagi makanan. Yudkar min kathroti siyamiha. Puasanya bagus. Ramadan bagus. Senin Kamisnya juga bagus. Walakinnaha, tapi wahai Nabi, ada tapinya. Tu'di jironaha bilisaniha. Tapi dia menyakiti hati tetangga. Saya ulangi jamaah yang dimuliakan Allah. Siapa yang merasa mencintai Allah, apalagi sekarang lagi puasa Ramadan, kita harus bukti cintanya mentaati perintahnya. Jangan menyakiti hati tetangga. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan belas jemaah.
Pilih mana ini? Puasa sia-sia apa enggak puasa ya? Gimana jamaah? Puasa tapi menyakiti tetangga. Apa enggak usah puasa ya? Karena mubadir puasanya. Tadi saya awali banyak yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Terus jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi meneruskan, hiya finnar. Besok tempatnya orang-orang yang menyakiti hati tetangga, tempatnya di mana Bapak Ibu? Finnar. Wahai Nabi, saya mau curhat lagi. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, saya punya tetangga. Tusalli al-maktubah. Apa arti al-maktubah? Dia sholat hanya yang wajib saja. Jadi nggak pernah sholat tarawih. Nggak sholat duha. Wajib saja. Nggak qobliyah, nggak ba'diyah. Puasanya juga hanya Ramadan. Tidak puasa sunnah seperti puasa apa? Senin, Kamis, dan sebagainya. Dan ini terkenal watasodak bi athwarin. Orang ini kalau sedekah super hemat. Bahasa sedekahnya 500 perak 1.000 rupiah. Ngasih sedekah bi athwarin itu digambarkan kalau ngasih bagi kue hanya sepotong 2 potong. Jadi saya ulangi, sholatnya hanya yang wajib, puasanya hanya Ramadan, sedekahnya hemat. Wahia la tu'di jiranaha bilisaniha. Hanya wahai Nabi, ini orang tidak suka menyakiti hati tetangga. Maka Nabi menjawab, hiya fil jannah. Besok wanita ini masuk surga. Gimana Bapak Ibu? Kepingin masuk surga enggak? Caranya gampang. Enggak usah sholat tarawih. Nuh, ini hadisnya jelas. Enggak usah puasa Senin Kamis. Dan kalau sedekah jangan banyak-banyak. Jadi sini ketua takmir sinten nggih? Oh, Ustaz Adam. Ustaz Adam nanti kalau open donatur kok ada jamaah sedekah sedikit itu calon penghuni surga. Hadis riwayat Ahmad. Kalau nanti sholat taraweh jamaahnya berkurang, itu mereka calon penghuni surga. Kenapa? Apa dalilnya? Tadi dia tidak menyakiti hati tetangga. Jadi mulai sekarang jangan sholat tarawih. Tapi jangan menyakiti hati tetangga. Lah sudah nggak terawih, nggak sholat, menyakiti hati tetangga. Wis sudah finish. Maka dari itu, eh, kalau jamaah ditanya ya, jamaah ditanya. Kalau jamaah ditanya, eh, puasa Ramadan itu apa? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Puasa itu apa? Yuk, jamaah. Ah, itu namanya sudah biasa. Apa itu puasa? Tidak makan dan minum. Itu sudah biasa. Yang luar biasa, apa itu puasa? Jangan menyakiti hati tetangga. Iya, itu udah kelas berat itu. Kalau cuman tidak makan, tidak minum, siapa di sini yang di rumah memelihara burung? Saya sih tidak punya. Ada ya? Bapak saya. Ya.
Itu burung kalau ndak sarapan, ndak makan siang, ndak makan sore, burung mati ndak? Apa ya? Kayaknya ndak loh. Sehari. Ndak. Berarti kalau kita puasa hanya menahan makan dan minum, seperti apa? Saya nggak ngomong ya, jenengan. Baik. Siapa di sini yang rumahnya ada akuarium, ada ikannya? 3 hari tidak dikasih empan, hidup enggak? 3 hari masih hidup. Berarti kita kalau 3 hari nggak makan, hidup enggak? Lemes. Berarti kita kalah sama ikan. Makanya kalau ditanya apa itu puasa? Jawabannya jangan menyakiti hati tetangga. Atau apa itu puasa? Tidak bohong. Karena kalau tidak makan dan minum sudah biasa. Baik, sekarang nomor 3 ya. Kita sepakati ya, habis ini ada ujian. One by one dites. Atau ambil sampling. Satu salah, semuanya menanggung dosa, pulangnya maghrib. Yang ketiga jamaah, bukti cinta kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, mentaati perintah Allah, yang kita lakukan, jangan mencela. Apa jamaah? Jangan mencela. Bahasa Jawanya mencela apa? Ngejek. Selain ngejek apa? Nggak boleh ngejek, nggak boleh membuli, nggak boleh merendahkan, nggak boleh mengecilkan. Jangan mandang sebelah mata. Nyambung Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang cinta kepada Allah, taati perintahnya, jangan suka mencela. Anak-anak tahu membuli enggak? Enggak boleh. Jangan membuli. Semua punya kelebihan. Semuanya adalah saudara. Friend. Jadi kayak keluarga teman dekat. Ya. Ustadz, dari mana dalilnya kalau mencela puasanya mubadir? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa kalau habis sholat fardu, Nabi nggak langsung pulang, tapi sejenak, tidak lama, bercengkrama dengan jamaah. Dan Nabi mengawali selalu dengan pertanyaan. Ada banyak sahabat, Nabi bertanya, Atadruna manil muflis? Hai teman-teman, tahu ndak siapa orang yang bangkrut? Saya mencerna hadis ini pusing dan hampir nggak bisa terima, tapi saya terima akhirnya. Kenapa? Sekelas para sahabat Nabi, itu jawabannya kok meleset. Padahal imannya tinggi, ilmunya tinggi, para sahabat menjawab begini. Al-muflis indana, wahai Nabi, bangkrut itu menurut kita. Ini para sahabat. Alladzi man la dinarolahu wala mata'. Ini kalau diterjemahkan bebas. Wahai Nabi, bangkrut itu ya bisnis. Modalnya 200 juta, tinggal 50 juta. Barangnya ndak ada, uangnya ndak ada. Itu bangkrut. Nggak ada mata, nggak ada barang dagangan, nggak ada uang, nggak ada materi. Ini para sahabat loh.
Kata Nabi, bukan, itu bukan bangkrut, itu mah biasa. Saya kemarin ronda Bapak Ibu. Saya kebetulan dapat ronda malam Sabtu. Ronda itu unik Bapak Ibu. Saya diledek kok saat ronda. Saat nyumbang dangdutan nggak usah. Waduh, ya, ngajak gelut gitu. Asli itu. Oh, ya. Jadi Ustadz diam-diam kayaknya bisa nyanyi nih. Mancing-mancing ini. Ya. Singkat cerita, peserta rondanya itu ya pebisnis. Dan menurut saya sukses. Anaknya di pesantren, istrinya pakai hijab, dia sama orang gerapya gitu ya. Kendaraannya bagus, rumahnya bagus gitu ya. Cerita itu, Ustaz, bisnis itu kita harus siap rugi gitu. Kok bisa? Iya, pokoknya mental pebisnis jangan kaget kalau rugi. Adapun untung itu bonus. Saya bingung mencernanya itu. Jadi orang yang mentalnya rugi nggak apa-apa, mentalnya kuat, insya Allah lancar. Tadi kita bahas apa ya sampai situ ya? Rugi-rugi. Bangkrut, bangkrut. Ini yang bilang Nabi Bapak Ibu. Al-muflis, orang yang bangkrut itu adalah ya'ti yaumal qiyamah. Jadi bukan di dunia. Ukurannya besok di akhirat. Saat di dunia, ya'ti bisolatin. Solatnya bagus. Wa ya'ti bizakatin. Melaksanakan zakat. Wa ya'ti bisiyamin. Puasanya bagus. Hanya qad syatamahada. Suka mencela. Kalau bisa Bapak Ibu ya, pulang dari sini beli lakban apa ya? Kayaknya konyol tapi selamat loh. Sahabat Nabi itu nanya, namanya Uqbah ibnu Amir. Wahai Nabi, man najatu? Gimana ya biar selamat? Kata Nabi, gampang biar selamat. Amsik alaika lisanak. Jaga lisan. Jaga lisan. Orang yang jaga lisan aman. Gara-gara lisan bisa masuk penjara kan? Gara-gara lisan, hanya ngomong. Jadi lisan itu berbahaya kalau tidak dikawal. Bapak Ibu, jangankan mencela orang. Iya, kalau mencela orang sudah jelas parah. Mencela barang saja tidak boleh. Contoh ya, mencela barang. Bu, ini menduan kok dingin banget sih, nggak enak lah. Oke, boleh apa enggak ya? Haram. Haram. Nanya ulama manapun hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau kita mencela mendoan, yang marah siapa? Yang bikin. Yang bikin. Mendoan nggak tahu apa-apa. Makanya kalau kita mencela orang, yang marah siapa? Allah. Boleh nggak sih? Di sini kayaknya feeling saya sering hujan nih, Pak. Kayak kalau feeling saya ya SPN ke selatan, enggak, SPN ke sini sering hujan loh, Pak. Perasaan saya loh. Jadi perbatasannya SPN. Nih mohon maaf. Pernah nggak ya? Wah hujan nih. Jualan sepi. Wah hujan nih. Jadi aktivitas nggak nyaman. Pernah gitu nggak ya? Oh hati-hati. Hati-hati. Mbok mubadir puasanya. Orang itu aneh Bapak Ibu. Kok panas banget ya? Kapan hujan ya? Setelah hujan, kok hujan terus ya? Lagi maunya apa? Saya punya kenalan dari Abu Dhabi.
Abu Dhabi mana ya? Masya Allah ngerti ya, canggih. Anak nanya, kamar hina matar, hinak kamar sana. Dia bilang marroh. Di Abu Dhabi itu rata-rata hujan berapa kali setahun? Dia bilang sekali. Dalam hati saya, di Banyumas sehari bisa berapa kali hujan? Masya Allah. Jadi jangan mencela musim waktu hujan, jangan. Oh, Masya Allah. Kalau banjir itu Gubernur Jawa Barat marah itu. Siapa namanya ya? Ini malah bicara politik ya, suara apa lah. Jadi ngamuk beliau ya. Tanah untuk peresapan, untuk hutan pada gundul gitu kan ya. Lah kalau sini banjir nanti Cilacap gimana ya? Oh ini daerah tinggi ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau saya kan tinggal di kampung, makanya desa bukan kelurahan. Kalau sini kan kota ya Pak ya? Enggak lah, sini kota ini. Maksudnya itu, kalau kota itu jarang ada kokok ayam. Masih ya. Ini mohon maaf, kadang ada orang, kenapa Pak Ipin? Oh, kapan disembelih Pak? Di sini ke acaranya gitu ya. Malam 17 Ramadan apa gimana? Jadi apa enggak? Mohon maaf manas-manasin. Jadi ada orang yang tersinggung mencela ayam berkokok. Wah, ganggu ini, ganggu orang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tasubbi adik. Jangan mencela ayam yang berkokok. Kenapa Bapak Ibu? Fa innaha tuqidu lis-shalah. Karena ayam yang berkokok itu diutus Allah agar kita bangun sholat malam. Dah kui, utusan malaikat. Bapak Ibu pernah apa pilek enggak? Pernah enggak pilek? Pernah. Pilek, pusing, batuk pernah ya? Nah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu al-humma. Kalian tidak boleh mencela flu, pilek, batuk, tidak boleh. Kenapa? Fa innaha tudhibu khotoya. Karena itu menghapus dosa. Kok saya nggak dengar orang batuk di sini ya? Berarti dosanya tergantung Ustadz Adam gitu. Saya tadi itu maksudnya batuk yang resmi. Kalau itu kan buat-buatan ya, itu malah dosanya banyak. Kalau yang batuk resmi tadi imamnya, itu beliau dosanya habis. Jadi tudhibu khotoya, menghapus dosa-dosa. Ini saya bicara bukan orang ya, apalagi orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul Muslim fusuqun." Mencela seorang Muslim berarti dia orang fasik, orang jelek. Makanya ada sahabat Nabi Bapak Ibu, orangnya berkulit hitam, rambutnya keriting, pendek gemuk, tidak kaya, tidak pintar, tapi sandalnya sudah di surga. Siapa? Bilal bin Rabah. Masya Allah. Jadi dulu pernah jamaah eh, sahabat Nabi yang terkenal. Enggak, Bro. Ada sahabat Nabi yang terkenal, mohon maaf, betisnya itu kecil. Betis. Kalau dalam Islam, laki-laki kelihatan betis, tidak apa-apa. Bukan aurat.
Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Nabi yang ketika betisnya Ibnu Mas'ud tersingkap, ada sahabat Nabi yang tersenyum. Ya mungkin tersenyum lihat kok kecil gitu ya. Nabi langsung marah. Belum menghina, baru mimiknya aja, Nabi langsung marah. Apalagi, ih kecil banget. Wah, enggak boleh. Enggak boleh. Nabi marah seraya mengatakan, Wallahi demi Allah, la sakoi, kedua betis Ibnu Mas'ud, athqalu, ditimbang besok di akhirat lebih berat min jabali Uhud, daripada gunung Uhud. Kenapa? Karena kakinya dipakai menuju masjid. Jadi para ulama berpendapat besok kita akan istilahnya tahapan-tahapan setelah meninggal. Kalau nggak salah ada 10 tahapan. Dari meninggal, alam barzah, dibangkitkan, kumpul di padang mahsyar, ada haud, ada hisab. Salah satunya namanya mizan. Mizan itu saya, Bapak Ibu semua besok akan ditimbang. Ada ibu-ibu yang cerita, setiap hari nimbang berat badan. Jadi kalau nambah 1 on, kayak kiamat. Tapi kalau nurun, bahagianya melebihi dengar diskon. Uh, saya kurus ya, seneng banget. Makanya ibu-ibu biar temannya bahagia, kalau ketemu Anda bilang, kok tambah kurus ya? Itu seneng. Jadi bapak-bapak cara menyenangkan istri bilang, kok tambah langsing ya? Gitu aja, itu udah bahagia. Tapi cuman istrinya dengar pengajian, wow sudah tahu pak, gitu kan ya. Oh ya benar. Ternyata betul-betul nggak langsing karena puasa. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau sawal balas dendam. Jadi kembali ke tema tadi ya ditimbang. Yang ditimbang Bapak Ibu itu ada dua. Satu apa, dua apa? Ah betul. Yang pertama yang ditimbang adalah badannya. Nanti jamaah, tangan kalau terbiasa megang mushaf, besok ditimbang tangannya berat. Kalau yang terbiasa megang HP gimana ya? Masya Allah. Oh iya, HP Android isinya Quran ya, baca Quran. WA masuk Pak. Nih, nerusin baca apa buka WA? Ini Ramadan, ayo, jangan bohong. Jadi, besok kepala akan ditimbang. Dada juga akan ditimbang. Kalau dada isinya Quran, besok dadanya berat. Tangan, mata, telinga, hidung, semuanya akan ditimbang. Saya mau nanya Bapak Ibu, amalan apa? Semuanya fokus. Amalan apa? Amalan apa yang kalau mengamalkan itu fokus? Saya kasih contoh amalan yang tidak fokus. Contohnya ya, sholat. Tadi kita sholat subuh. Pikirannya jalan-jalan enggak? Tapi amalan apa jadi fokus? Ayo, buka puasa. Fokus makan ya? Enggak juga. Oh, mau buka puasa kata Ustadz minum dulu. Habis sholat baru makan. Pikiran apa? Buka HP. Enggak juga. Pas buka HP ada WA. Kapan dibayar hutangnya? Orang fokus ya kan? Ah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi, ada amalan yang semuanya jadi fokus, yaitu
membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nanti dapat dari Ustadz Adam ya, dapat door prize insya Allah. Nih saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kalau ya, kalau Ramadan ini saya, Bapak dan Ibu banyakin baca Quran, pasti puasanya berkualitas. Tahu dari mana? Ini pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Al-Jawab Al-Kafi. Nih komentar beliau. Wa nafsuka in syaghalatha bil haqqi wa illa syagolatka bil batil. Apa artinya? Ini kata Ibnul Qayyim ya. Kita kalau ndak mengisi dengan kebaikan, kita hidup kalau nggak diisi dengan kebaikan, pasti isinya maksiat. Ini contoh ya. Kita kalau nggak diisi dengan kebaikan, pasti isinya maksiat. Ini contoh aja, contoh. Habis sholat tarawih. Tadi malam atau nanti malam ya, habis sholat tarawih. Kalau nggak megang HP, megang apa? Pasti megang Quran. Tapi kalau megang HP, nggak sempat megang Quran. Karena nggak mungkin. Tangan megang dua, Pak, nggak mungkin. Satu Quran, satu HP gini. Orang mungkin. Pasti hati harus milih. Ya, Pak, enggak? Tempat-tempat. Tempat, kalau nggak diisi dengan kebaikan, diisi dengan apa? Keburukan. Ya, contoh masjid. Orang mungkin lah habis sholat jamaah dangdutan di sini nggak mungkin. Atau di tempat karaoke, satu murojaah nggak mungkin. Nah, ini menariknya pendapatnya Ibnul Qayyim. Kita baca Quran nih, ajaib, ajaib. Tangannya megang Quran, matanya kemana? Ketulisan. Mulutnya baca, telinganya dengar, kakinya rapi, bajunya rapi. Jadi lebih fokus. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ke syuruk jam berapa coba? Berarti ini terakhir ya, insya Allah. Terakhir nih. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Yukhtimunal Quran fi Ramadan sittina marrah. Menghatamkan Quran, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, 60 kali di bulan Ramadan. Bapak Ibu, nih kita kalau baca Quran satu juz 1 jam apa setengah jam? 1 jam. Berarti kalau baca 5 juz 5 jam kan? Kan habis waktunya untuk baca Quran. Nggak sempat ngerasani orang. Nggak sempat komentar orang. Kayaknya loh, oh, megang Quran terus. Paling megang HP-nya dikit loh. Gitu kata Ibnul Qayyim. Jadi Masya Allah ya. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, anak-anak semua bukti cinta kepada Allah melaksanakan perintah Allah. Salah satunya tadi, apa tadi ya? Satu, jangan bohong. Yang kedua, jangan menyakiti hati tetangga. Yang ketiga, jangan mencela. Mudah-mudahan diamalkan. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.